Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Syafarni dengan NIM 2014030012. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu tentang anjuran sabar ketika mendapat musibah. Nah, sebelum masuk pada materi, alangkah baiknya kita kaji dulu apa itu musibah. Musibah adalah bagian dari takdir yang akan menimpa makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terjadi atas izin Allah dan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, dan sebagaimana tertera dalam Quran surat Al-Hadid ayat 2. Musibah tersebut dapat berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Hal ini sebagaimana disebutkan juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Nah, bagi orang yang sabar atas musibah yang menimpanya, maka akan mendatangkan barokah, rahmat, dan hidayah Allah. Hal ini juga tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 157. Nah, dengan berbagai musibah yang menimpa, maka manusia akan sadar bahwa musibah yang menimpanya adalah karena perbuatannya sendiri. Hal ini juga tertera dalam Quran surat Ali Imran ayat 165 dan Quran surat Asy-Syura ayat 30. Sehingga diharapkan akan muncul penyesalan atas apa yang telah dilakukan, yang sebagaimana tertera dalam Quran surat An-Nisa ayat 62. Nah, dari rangkaian penjelasan itu, maka manusia tidak akan lepas dari musibah yang diuji Allah. Musibah tidak hanya menimpa manusia, akan tetapi semua makhluk yang diciptakan Allah. Hanya saja dalam teksnya, Allah sering berfirman dengan teks musibah yang menimpa manusia. Nah, setelah kita tahu apa itu musibah, selanjutnya kita akan mengkaji sabar. Sabar yaitu suatu perbuatan mulia. Sabar merupakan amalan yang mengantarkan pelakunya kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar termasuk salah satu bagian dari keimanan. Sabar berpasangan dengan syukur. Kedua bagian keimanan ini diibaratkan dua sisi koin. Satu sisi sabar dan satu sisi sebelahnya adalah syukur. Sebagai orang yang beriman, saat diberi cobaan atau ujian, kita harus senantiasa bersabar. Begitu pula saat diberi kenikmatan dan kebahagiaan, kita harus senantiasa bersyukur. Orang yang diberi cobaan dan ujian harus senantiasa bersabar, karena sabar merupakan kunci dari segala persoalan. Sifat sabar harus senantiasa melekat pada diri kita selama hidup di dunia. Orang sabar akan mendapatkan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebagaimana tertera dalam firman Allah Quran surat An-Nahl ayat 96 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, yang artinya, dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan firman Allah yang kedua yaitu Quran surat Az-Zumar ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffis sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Sadaqallahu azim. Yang artinya, sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nah, setelah kita tahu apa itu sabar, selanjutnya kita masuk pada sabar terhadap musibah, yang mana sabar terhadap musibah ini merupakan aspek kesabaran yang paling dinasihatkan banyak orang. Karena sabar dalam aspek ini merupakan bentuk sabar yang dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita yang sedang menangis di dekat sebuah kuburan. Kemudian Rasulullah bersabda yang berbunyi, "Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah." Lalu wanita itu menjawab, "Menjauhlah dariku, karena sesungguhnya engkau tidak mengetahui dan tidak bisa merasakan musibah yang menimpaku." Kemudian diberitahukan kepada wanita tersebut bahwa orang yang menegurnya tadi adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu ia mendatangi Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah serta meminta maaf kepada Rasulullah, yaitu dengan berkata, "Maaf, aku tadi tidak mengetahui engkau, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah bersabda kembali yang berbunyi, "Sesungguhnya sabar itu terdapat pada hentakan pertama." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.